Roh yang berasal dari Bapa dan Putra, Roh kebenaran yang memberikan kebijaksanaan dan pengertian, nasihat, ketabahan, kesalehan, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Salam damai Kristus. Jumpa lagi hari ini dalam Aroma Sabda dengan tema penghibur, bukan tempat hiburan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bermenung tentang Sang Penghibur dan penghiburan adalah sebuah permenungan yang cukup menarik. Karena konsep Sang Penghibur dan penghiburan tidak otomatis menjelaskan tentang suasana suci dan mulia yang dialami oleh manusia. Bisa juga menjelaskan tentang hal yang sangat duniawi. Artinya, penghiburan bisa menampakkan kenyataan yang sangat surgawi dan suci, tetapi juga duniawi dan berdosa. Tergantung orang memaknai dan menamakannya. Jikalau dikatakan sebagai penghiburan karena alasan menghibur dan bukan karena sebuah pemaksaan makna, tetapi karena perwujudan ekspresi kebebasan dan hak setiap orang untuk dimiliki, maka penghiburan dalam arti yang luas tidak ada penjelasan yang tetap dan kaku, apalagi definitif. Dengan demikian, arti Sang Penghibur dan penghiburan menjadi berlipat ganda maknanya, tergantung siapa yang memahaminya dan di mana ia menemukannya. Sesama saudara yang terkasih di dalam Kristus, Sang Penghibur dan penghiburan memiliki relasi yang begitu dekat, bahkan tak terpisah dengan diri, terutama hati dan pikiran kita manusia. Diri yang normal saja sering dan selalu menuntut untuk dihibur, apalagi hati yang berantakan, pikiran yang kacau, rusuh tak karuan. Ada hiburan supaya bahagia. Hiburan membuat damai.
Ini adalah salah satu alasan dari kenyataan yang secara natural hadir untuk membela perjuangan dalam mendapatkan hiburan. Sesama saudara yang terkasih, sebenarnya kenyataan untuk dihibur juga terjadi dalam diri para murid Yesus ketika mereka mulai mengalami tragedi kematian Yesus. Mereka merasa kehilangan, sedih, takut, kenyataan dipersulit, dianiaya, karena mereka adalah pengikut Kristus. Sehingga untuk mengatasinya, Yesus menjanjikan Sang Penghibur yang akan diutus pada hari Pentakosta. Maka jelas kalau dalam situasi yang sulit, mereka sangat membutuhkan hadirnya Sang Penghibur. Sang Penghibur yang dimaksudkan bukan sebagai seorang manusia, tetapi sebagai roh. Roh yang berasal dari Bapa dan Putra. Roh kebenaran yang memberikan kebijaksanaan dan pengertian, nasihat, ketabahan, kesalehan, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Sang Penghibur tidak untuk menakuti, melukai, membunuh, meresahkan, memusnahkan, menyakiti, membawa kesedihan, mempersulit, dan kejahatan lainnya. Sesama saudara yang terkasih di dalam Kristus, kehadiran Sang Penghibur tidak dimaksudkan juga untuk membuat kita tertawa setiap saat. Karena kehadirannya bukan untuk menghibur mata, bukan hiburan kosong tanpa makna. Bukan juga bermaksud untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas. Tetapi Sang Penghibur datang untuk mewarisi sebuah misi kerajaan Allah yang secara paripurna telah hadir dalam diri Yesus. Yesus Kristus sudah menjadi puncak dan pusat kasih Allah yang menyelamatkan. Yesus Kristus mengutus Sang Penghibur sebagai roh kebenaran untuk melestarikan gereja yang telah Ia bangun dalam dasar para rasul, dan juga untuk kita saat ini yang menjaganya. Sang Penghibur yang diutus itu adalah wujud kasih Allah yang tak terbatas. Allah yang selalu menyertai umatnya sampai akhir zaman. Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, adalah lambang kasih Allah yang abadi. Sehingga pada permenungan ini kita diajak untuk menghayati bahwa Allah yang selalu setia menghibur, menjaga, memberkati umatnya yang pernah dan akan merasa kehilangan semangat, putus asa, takut, cemas karena mereka adalah pengikut Kristus. Roh Kudus Sang Penghibur hadir di sini dan saat ini secara tak terbatas, dan kita mengimani bahwa Ia terus berkarya secara abadi. Ia hadir secara abadi untuk menemani seluruh situasi hidup manusia, entah gelisah, cemas, takut karena ditindas, diancam karena mereka dilihat berbeda, atau bahagia karena diberkati sebagai pengikut Kristus. Maka dalam keadaan apapun, kita tetap membutuhkan Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Ia selalu hadir dan berkarya secara abadi, di sini dan kapanpun, sekarang dan dimanapun. Marilah kita mengakhiri permenungan kita ini dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menemani, menjaga, melindungi kami hingga saat ini. Kami mohon dengan kekuatan Roh Kudus yang telah Engkau berikan, kami senantiasa dikuatkan. Kami senantiasa diberi rahmat yang berlimpah. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus yang sama pula, kami setia di dalam iman kami. Kami setia di dalam gereja yang telah Engkau dirikan di atas dasar para rasul. Semoga dengan kekuatan Roh Kudus yang sama, kami senantiasa diberkati pada saat ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.